dinamis, dan stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hubungan antar perundang-undangan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu ya. Nama saya Isyanifa Aumdi dari absen 9. Kenalkan, nama saya Fadil Baras dari absen 10. Saya Imelda Iwelsa Ananda dari absen 14. Saya Nikita Kausan Kanaya Vega dari absen 26. Saya Aloysius Arif Wicaksono dari absen 3. Saya Yulfadina Desafar, absen 38. Jadi, kali ini materi akan disampaikan oleh pemateri utama tentang peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini adalah bagian dari pembangunan hukum nasional. Pembentukan peraturan perundang-undangan ini digunakan sampai menetapkan melibatkan legislatif dan eksekutif di tingkat nasional dan daerah, dan juga partisipasi masyarakat. Diharapkan masing-masing produk perundang-undangan ini dapat sinkronis dan saling melengkapi, sehingga dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bappenas bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau PSHK Indonesia pada tahun 2019 menyelenggarakan kajian mendalam terkait dengan sistem perundang-undangan di Indonesia. Menurut Diani Sadiawati dan kawan-kawan, sebagai peneliti dan penyusun laporan kajian ini, ada sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antaranya, tidak sinkron antar perencanaan peraturan perundang-undangan pusat dan daerah dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Selain itu, ada kecenderungan peraturan perundang-undangan bahkan menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur. Dokumen perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Sedangkan dokumen perencanaan peraturan undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan memerlukan kerangka regulasi peraturan perundang-undangan, dan kerangka regulasi juga memerlukan arah agar sesuai dengan tujuan nasional melalui pembangunan. Adanya pemisahan dua dokumen antara perencanaan dan kerangka regulasi menyebabkan keduanya berjalan sendiri-sendiri, sehingga tidak ada sinkron dan harmonis. Dampaknya juga adalah pemborosan regulasi. Ada banyak regulasi di setiap tingkatan nasional dan daerah. Dan perencanaan tidak sinkron antara perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi dapat tergambar dalam dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan legislasi periode tahun 2015 sampai 2019. Rancangan Undang-Undang Dalam Usaha RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dan Prolegnas 2015 sampai 2019 hanya 3 RUU yang kemudian dapat disahkan. Di luar 70 RUU tersebut, masih ada 12 RUU yang diusulkan oleh pemerintah dalam Prolegnas yang berada di luar kerangka Perencanaan Pembangunan Nasional, dan terdapat 14 RUU yang masuk dalam RPJMN tetapi tidak masuk ke dalam Prolegnas. Selain itu, ada banyak peraturan perundang-undangan seperti peraturan daerah Perda yang bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Hal ini yang kemudian memunculkan kebijakan pemerintah untuk membatalkan sebanyak 3.143 Perda pada tahun 2016 karena dinilai bertentangan dengan kebijakan nasional dan menjadi kendala dalam mendorong percepatan pembangunan.
menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, memperpanjang jalur birokrasi, dan menghambat investasi dan kemudahan Sinkronisasi atau harmonisasi antar produk perundang-undangan nasional dan daerah diperlukan sebagai satu kesatuan hukum yang saling mendukung menjadi pengabsahan dan arah bagi pembangunan Indonesia. Pembenahan kualitas perundang-undangan regulasi juga diperlukan agar mendukung pencapaian prioritas pembangunan Indonesia. Kita patut bersyukur pemerintah segera membuat kebijakan untuk kepentingan sinkronisasi dan harmonisasi produk perundang-undangan. Hasilnya antara lain adalah pembatalan terhadap 3143 Perda yang bertentangan dengan kebijakan nasional. Pemerintah juga melakukan proses penyederhanaan regulasi. Ada pembatalan terhadap 50% dari 42.000 regulasi di kementerian yang dianggap menghambat investasi. Ada pula 427 regulasi setingkat peraturan menteri dan peraturan dirijen yang juga dibatalkan. Thanks. Kita berharap proses sinkronisasi atau harmonisasi antar peraturan perundang-undangan dapat terus dilanjutkan. Demikian pula dalam hal kualitas perundang-undangan, kita harapkan dapat memenuhi cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Dengan pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tidak sinkron dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi dapat tergambar dalam dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan legislasi periode tahun 2015 hingga 2019. Dari 70 rancangan undang-undang dalam usulan RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dan Prolegnas 2015 hingga 2019, hanya 3 RUU yang kemudian dapat disahkan. Di luar 70 RUU tersebut, masih ada 12 RUU yang diusulkan oleh pemerintah dalam Prolegnas yang berada di luar kerangka perencanaan pembangunan nasional, dan terdapat 14 RUU yang masuk dalam RPJMN tetapi tidak masuk ke dalam Prolegnas. 3. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 sehat, kelompok 5